Nah, 40% perempuan yang mengalami sulit hamil ternyata terjadi kerusakan pada saluran telurnya. Bisa sumbatan, bisa penyempitan, bisa penimbunan cairan ya, pelebaran yang namanya hidrosalping, bisa gangguan anatomi gitu. Nah, maka itu dengan memahami penyebabnya, kita jadi tahu pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, penyebab lainnya adalah kelainan pada rahim. Ini nggak banyak, sekitar 5-10%. Apa sih kelainan pada rahim yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Yang pertama misalnya ada polip endometrium ya. Polip itu kayak benjolan kecil tumor jinak di dalam dinding rahim. Kenapa dia bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Karena dia tumbuh di tempat di mana embrio akan tumbuh. Kayak kebayang ya? Nah, yang kedua misalnya ada mioma. Tidak semua mioma, tapi mungkin mioma yang sifatnya mengganggu fungsi dari organ kandungannya. Misalnya dia terlalu besar atau menyebabkan perdarahan atau bahkan nyeri hebat atau peradangan. Yang ketiga ada kelainan yang namanya adenomiosis, yaitu suatu kondisi endometriosis yang tumbuh di dinding rahim, ya. Endo tadi ya? Endometriosis. Oke. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai endometriosisnya. Endometriosis itu juga merupakan salah satu penyebab gangguan kesuburan. Kalau tadi kita lihat ya, penyebab gangguan kesuburan itu ada dari ovulasi, ada dari sumbatan saluran telur, ada dari kelainan anatomi pada rahim. Nah, endometriosis ini suatu kelainan yang sifatnya bisa mengganggu semua. Dia mengganggu kualitas sel telur, dia mengganggu ovulasi, dia menyebabkan gangguan pada rahim, dia juga menyebabkan perubahan anatomi pada saluran telur sehingga menyebabkan gangguan kesuburan ya. Jadi endometriosis merupakan hal yang perlu kita waspadai, terutama pada perempuan yang memiliki gejala nyeri haid yang hebat. Oke. Nyeri haid hebat itu apa? Nyeri haid yang dapat mengganggu aktivitas ya. Kan kalau haid itu memang kadang disertai dengan sakit ketidaknyamanan perut. atau sakit perut ya. Selama ringan sifatnya ya, tidak perlu dengan pengobatan khusus, ya, istirahat aja bisa dan lain-lain, harusnya sih aman ya. Tapi ada nyeri haid yang sifatnya sangat berat, terutama terjadi di hari pertama atau hari kedua sampai mengganggu aktivitas ya. Biasanya kalau lagi sekolah nggak sekolah tuh, karena harus benar-benar istirahat. Atau kalau lagi kerja nggak bisa kerja. Atau bahkan setiap haid dia harus ke emergency atau ke dokter untuk mendapatkan pengobatan ya, endometriosis ya. 30-50% penderita endometriosis itu berpotensi mengalami gangguan kesuburan. Sebaliknya juga begitu. Pasien-pasien yang mengalami gangguan kesuburan dilihat kembali ternyata punya riwayat endometriosis, sekitar 30-50% juga. Nah, tadi sedemikian banyak penyebabnya, ada satu lagi jangan lupa, unexplained infertility.